on, just sing it out. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Jesus of grace, God. To you alone, our Jesus. Come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Thank you, Lord God. Come on, dengan segenap imanmu. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do everything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Gak ada yang mustahil di dalam Engkau, Tuhan. Ini iman setiap kami anak-anak-Mu, ya Bapa. Whoa. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeah. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Sebab yang kami tahu, Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Engkau sumber pengharapan kami selama-lamanya, ya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup
dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. You are my hope, God, Jesus. Dan ini iman setiap kami, Tuhan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Come on, sing it on. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, amin, ku aman dalam-Mu.
Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya setiap kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami dan hidup kami jadi berkat. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Halo Impact Youth, senang sekali Kak Heni bisa kembali melayani kalian semua. Kalau kalian join dalam Impact Family, yaitu komselnya Impact Community Indonesia, kalian akan ketemu Kak Heni setiap 2 bulan sekali, di mana Kak Heni akan bagikan hal-hal baru. Nah, kalau 2 minggu lalu Kak Heni pernah bagikan kotor nggak apa-apa yang penting hidup. Nah, lanjutannya kali ini Kak Heni akan bagikan tentang jangan jadi hama, tapi hiduplah berguna. Tikus itu di mana-mana jadi hama. Nggak ada yang suka sama tikus. Merusak hasil panen, mencuri makanan di rumah orang. Dimanapun tikus itu selalu hidupnya jadi hama, bawa penyakit kemana-mana. Kak ini pengen share supaya anak-anak muda jangan sampai jadi hama, tapi kita hidup berguna. Jangan sampai hidup kita tuh nggak berguna buat orang-orang di sekitar kita. Make yourself useful. 2 Tesalonika 3 ayat 7-8 bilang gini. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kita harus belajar bagaimana hidup kita tuh bisa jadi berkat. Kemanapun kita pergi, kita itu membawa keuntungan buat orang-orang di sekitar kita. Keberadaan kita berguna. Hidup ini bukan cuma untuk jadi kaya, tapi pastikan kita berguna. Kaya juga buat apa kalau nggak berguna buat sesama? Orang-orang yang terdekat sama kita, yang harus bisa merasakan manfaat hidup kita. Bagaimana kamu bisa jadi berkat di rumahmu? Bagaimana orang tuamu bisa diberkati dengan kehadiranmu? Be a good kid. Make your parents proud. Orang tua kita tuh bisa sedih kalau kelakuan kita tuh nyakitin hati mereka. Mereka juga bisa bahagia kalau kita tuh bisa nyenengin hati mereka. Nah, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Apakah hidupmu jadi berkat di rumah? Apakah hidupmu membuat orang tuamu bangga? Kalau kita nggak bisa bantu orang tua kita, pastikan kita juga nggak nyusahin mereka. Mari belajar bagaimana keberadaan kita itu memberi manfaat. Kita tuh meringankan beban orang lain dengan keberadaan kita. Menjadi berguna tuh sederhana sih. Gimana caranya kita bisa berkontribusi sesuatu untuk bikin orang-orang di sekitar kita tuh happy dan mereka diringankan. Contoh, di rumah habis makan, bantu beresin meja makan, bantu cuci piring, bantu beresin dapur, bantu nyapu, ngepel. Paling minim bersihin kamar kamu sendiri. Cuci kamar mandi kamu sendiri. Kalau kamu gak bisa bantu banyak, paling gak berkontribusilah sesuatu. Banyak anak muda yang hidupnya itu sia-sia. Gak berguna buat orang-orang di sekitarnya. Apalagi masa pandemi di mana anak-anak muda gak bisa kemana-mana. Sekolah juga di rumah. Kebanyakan pasti ngabisin waktu di depan komputer, main game, aktif di sosial media, TikTokan terus, update IG, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai hidup kita tuh jadi nggak berguna. Tikus itu adalah hama, perusak. Kalian pernah lihat hama kalau kita beli sayuran, tuh biasanya hama tuh nempel di daun-daun. Nah udah nempel, ngerusak lagi, jadi nggak bisa dimakan daunnya. Jangan sampai keberadaan kita itu ngerugiin orang yang kita tumpangin. Gak jadi berkat di rumah sendiri. Ada pohon-pohon tanaman yang hidupnya tuh jadi benalu. Numpang di pohon, gak memberi manfaat, tapi malah ngambil manfaat. Gak memberi, malah mengambil. Nah, kita sebagai anak muda, mungkin ada yang belum kerja, belum bisa kasih apa-apa ke orang tua. Ya kalau gak bisa ngasih, jangan nyusahin. Gak bisa beliin, jangan ngerugiin. Mari belajar bertanggung jawab dengan terus berusaha memberi manfaat. Kalau dikasih apa-apa sama orang tua tuh dirawat gitu kan. Jangan gak bisa beliin, malah ngancurin gitu. Kebanyakan tuh, banyak anak-anak tuh take it for granted.
dikasih sama orang tuanya nggak dijaga gitu. Saya di asrama Tangan Pengharapan sering ngoceh-ngoceh gitu ya, namanya juga mamah gitu kan. Ngocehin anak-anak di asrama ketika apa yang dibeliin tuh dipecahin. Heran memang suka ada beberapa anak tuh yang hobinya memang mecahin barang gitu ya. Orang tuamu mungkin gak marah gitu, kayak Kak Heni ya, Kak Heni gak marah gitu, cuma ngomel-ngomel aja. Tapi paling gak gini, kalau kita emang belum bisa ngasih apa-apa, paling gak kita berkontribusi tenaga. Kalau orang tuamu butuh sesuatu, tanya, can I help you, bisa dibantu gak gitu kan. Misalnya lampu di rumah mati, gantiin dong bolamnya gitu kan. Misalnya mamah belanja ke pasar atau ke supermarket, temenin dong. Ngangkatin belanjaan tuh berat loh. Dan herannya gak banyak anak-anak tuh yang mau nemenin mamahnya belanja ke supermarket. Kayak gengsi gitu kan. Dulu waktu masih kecil kayak anak-anak saya suka banget ikut saya kemana-mana. Mama aku mau ikut. Tapi begitu udah gede, lebih seneng jalan sama pacarnya gitu kan. Nah harusnya kalau kalian udah mulai dewasa, dulu mamamu waktu masih kecil gendongin kamu. Gantian dong, kamu gak perlu gendong mamamu, tapi temenin dong belanja, angkatin dong belanjaannya. Pastikan keberadaan kita tuh memberi manfaat gitu loh. Bukan cuma ngambil buat kita aja. Jangan cuma taunya makan aja, tidur aja, main game saja, nonton YouTube, nonton Netflix, update IG, main TikTok. Buat apa aktif di dunia maya tapi pasif di dunia nyata? Jangan cuma ngabisin data dan listrik di rumah. Mari bangkit, buka mata, lihat sekelilingmu. Jadilah berguna. Jangan sampai hidup kita jadi hama yang gak berguna. Hama itu ngerugiin. Bukannya berkontribusi, tapi ngambilin. Kak ini ingin ingatkan anak-anak muda, di rumah tuh pedulilah sama orang tua. Sopanlah sama orang tua, hormat sama orang tua. Jangan kasar sama papa mama. Apalagi kalau lagi main game dipanggil, makan yuk, teriak. Ntar! Jangan galak-galak sama mamahmu. Ngelahirinnya susah, jangan disakitin hatinya. Kalau dinasehatin orang tua, jangan suka bantah. Jangan suka so pinter. Baru gede, udah ngelawan mulu. Amsal 17 ayat 25 bilang gini, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Kayak ini udah jadi mamah udah mulai bisa berasa nih gitu ya. Lagi kecil diurusin, disayangin, udah gede ngelawan. Kalau disuruh makan jawabnya kasar-kasar. Amsal 1 ayat 8 bilang gini, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 19 ayat 20 bilang ini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita tuh harus bersyukur. Kalau kita punya ayah dan ibu yang bisa kasih nasihat ke kita, kasih masukan, membimbing hidup kita, ngajarin kita mana yang benar, mana yang baik. Karena gak ada orang tua yang pengen mencelakakan anaknya. Orang tuamu pasti ingin kamu punya masa depan yang cerah. Dengerin nasihat orang tua. Karena orang tua pasti sayang sama kamu dan mau yang terbaik buat kamu. Nasihat dan didikan orang tua itu akan menjadikan kita bijak di masa depan. Banyak loh anak-anak tuh yang gak punya orang tua yang bisa ngasih nasihat buat mereka. Banyak anak-anak tuh yang gak punya orang tua yang bisa ngasih teladan buat hidup mereka. Jadi kalau bagi kalian yang punya papa mama yang baik, yang sayang sama kalian dan suka kasih nasihat sama kalian, perhatian sama kalian, jangan ngelawan. Dengar didikan mereka. Amsal 29 ayat 15 bilang gini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Banyak anak-anak tuh yang besar dengan limpah kasih sayang, terlalu dimanja sama orang tuanya. Besarnya itu malah bikin malu mamahnya. Kelakuannya gak jelas, merasa udah cukup besar, bikin keputusan sendiri seenaknya. Sekolah malas-malesan, gak pernah belajar. Mentang-mentang sekolah online kerjaannya main game. Bangun siang, gak pernah bantu orang tua, gak peduli sama orang tua sakit juga gak peduli. Pacaran, tatoan, macem-macem, nyakitin hati orang tua. Dan gak peduli gitu, ngabis-ngabisin orang tua punya uang. Minta beli ini, beli itu, gak dikasih marah.
Yang ada malah mempermalukan ibunya, kata firman Tuhan. Kak ini pengen pesan sama anak muda. Belum bisa kasih makan, jangan pacaran. Jangan nambah beban. Anak yang masih ditanggung sama orang tua belum bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Hidupmu aja masih ditanggung orang tuamu, bagaimana kamu mau tanggung jawab atas hidup orang lain? Kalau belum independen, kamu belum bisa komitmen. Jangan jadi hama beranak hama. Masih minta uang jajan sama orang tua, masa jajanin anak orang? Belum bisa ngasih apa-apa, jangan ngasih beban buat orang tuamu. Prinsipnya gini aja deh, belum bisa kasih makan, jangan pacaran. Kalau kamu belum bisa independen, belum bisa komitmen. Sedangkan orang untuk dating itu perlu komitmen. Anything can happen. Ingat, jangan jadi hama, jangan jadi perusak bagi kalian yang sudah kerja, udah belajar kerja. Ada pepatah bilang gini, kucing gak ada, tikus berpesta pora. Artinya gini, kalau atasan gak ada, bos gak ada, gak kerja. Di tempat kerja bukannya serius kerja, mikir, berkreativitas. Malah main game, ngecek sosial media, tiktokan. Pakai lipstik aja tiktokan. Bikin reels. Harusnya di tempat kerja ya kerja, kamu dibayar untuk itu. Di tempat kerja malah kerjain yang lain. Gabut, makan gaji buta. Amsal 18 ayat 9 bilang gini, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Apa artinya? Orang yang malas di tempat kerjanya itu sebenarnya perusak bagi perusahaan itu. Jadi troublemaker. Kenapa? Perusahaan itu butuh kamu untuk bekerja, makanya kamu ada di situ. Dan kalau kamu nggak bekerja, berarti kamu sedang membuat area yang harusnya kamu kerjakan itu jadi nggak jalan. Hari-hari gini banyak perusahaan yang cut banyak pegawai. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Kalau hari ini kamu masih punya kerjaan, kamu harus bersyukur dan lakukan yang terbaik di tempat kerjamu. Bukannya ngabis-ngabisin waktu, ngerjain yang bukan waktunya dikerjain. Kerjain kerjaan freelance di tempat kerja. Nggak kerja malah. Bentar-bentar bikin kopi, sehari bisa 5 kali. Ngecek sosial media, nonton YouTube, ngecek Facebook. So eksis di sosial media, tapi nggak eksis di tempat kerja. Itu troublemaker. Harusnya anak Tuhan, orang Kristen, belajar jadi problem solver, bukan troublemaker. Jadilah orang yang berguna. Don't bring pain, but bring gain. Bawa keuntungan kemanapun kamu pergi. Kamu bikin orang-orang di sekitarmu itu bahagia dengan kehadiranmu. Kamu jadi pembawa manfaat, bukan hanya penerima manfaat. Kita harus hidup tuh jadi berkat, bukan jadi benalu. Cuma ngambil, tapi kita gak pernah kasih apa-apa. Tikus, hama itu perusak. Di mana-mana bikin rusuh. Kayak ini paling geli sama tikus. Begitu ada tikus, langsung semua teriak-teriak, kabur, rusuh satu rumah. Langsung sapu, di mana sapu? Gitu ya. Apa urusannya tikus sama sapu? Karena tikusnya harus digebuk pakai sapu katanya. Tikus tuh hama, di mana-mana jadi perusak. Ngerusak perabotan, digigit-gigit gitu kan. Bikin kotor, bikin bau. Hidup kita jangan sampai jadi kayak tikus. Jadi perusak nama baik orang. Tukang gosip, hobinya ngejelekin orang. Orang gak bikin A dibilang bikin A. Orang bikin B dibilang bikin A. Ngarang-ngarang cerita. Nah biasanya di satu kelompok kalau ada orang yang punya luka, biasanya dia akan nebar luka kemana-mana. Bikin gosip kemana-mana. Satu orang yang sakit hati akan membuat satu pasukan sakit hati. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan bergaul sama orang yang sakit hati. Kenapa? Karena dia akan berusaha membuat kamu merasakan sakitnya dan kamu sakit juga akhirnya. Orang yang luka akan menebar luka. Makanya kita harus belajar ngampunin dan bikin pemberesan. Kalau kita punya masalah sama orang, beresin dong. Ampunin dong. Lepasin dong. Kalau mengampuni yang gratis aja kita gak bisa, apalagi yang pakai duit.
Jangan ngabisin waktu kita untuk gosip doang. Hiduplah berguna. Jangan buang waktu kita yang berharga untuk hal-hal yang gak berguna. Orang-orang bodoh itu suka sama cemooh. Apa? Ada gosip apa? Ada gosip apa? Nongkrong, ngabisin waktu, gak jelas. Gak bangun apa-apa. Amsal 1 ayat 22 tuh bilang gini, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang bodoh katanya ya, yang gak pengalaman, itu gemar sama cemooh. Tapi benci sama pengetahuan. Disuruh belajar gak mau, gosip mau. Amsal 22 ayat 10 berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau di satu tempat, gosip mengejar tiada henti. Selalu ada gosip baru, ada selalu kasak kusuk, rusuh. Nah pasti ada satu penyebabnya, si pencemooh. Nah biasanya begitu pencemooh itu diusir, lenyaplah pertengkaran, berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau kamu nggak mau kehilangan orang-orang baik di sekitarmu, kamu nggak mau kehilangan pekerjaan yang baik, jaga mulutmu. Jangan ngabisin waktu yang nggak berguna. Kumpul-kumpul ngomongin orang, ngerusak nama baik orang. Hama itu harus dibasmi supaya sekelilingnya jadi sehat. Pastikan kamu bukan hama. Kayak ini mau tutup dengan ini. Kamu mau jadi berguna atau jadi hama? Waktu kita tuh sangat berharga. Kamu akan tambah tua, suka atau enggak, kamu akan tambah tua. Kalau kamu gak hargai waktu, kamu akan tambah tua dan tidak bangun apa-apa. Orang yang jadi tua dan tidak bikin apa-apa, udah jelas hidupnya cuma jadi hama. Ayo bangun hidupmu. Sekolah sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Pakai waktumu untuk menggali potensimu. Pertajam itu di situ. Pergunakan kesempatan yang ada. Masa depanmu tergantung dari apa yang kamu bangun hari ini. Suka gak suka, masa depan itu harus menjadi pilihanmu. Kamu mau bangun apa ke depannya? Kamu mengarah ke masa depan yang seperti apa? Tergantung dari keputusanmu hari ini. Siapa yang ada di sekelilingmu menentukan masa depanmu? Apa yang akan kamu bawa ke masa depanmu? Ayo gali potensimu, asah kemampuanmu. Jangan buang waktumu. Jadilah berguna, jangan jadi hama. Jadi berkat mulai dari rumah. Pastikan orang-orang di sekelilingmu merasakan manfaatmu. Berkontribusilah bila mana ada waktunya. Orang tuamu harus merasakan kehadiranmu itu sebagai berkah bagi mereka, bukan masalah. Ayo berubah anak muda, kamu mau jadi hama atau berguna? Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamamu berdoa agar anak-anak muda jadi dewasa. Mereka bijaksana untuk mengatur hidup mereka. Mereka hidup berguna, jadi manfaat buat hidup banyak orang. Bukannya jadi sampah bagi masyarakat, bukannya jadi hama buat sekelilingnya, nempel, gak berguna, dan malah merusak. Hamamu berdoa agar hidup setiap anak-anakmu Tuhan diubahkan hari ini. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh berubah sungguh-sungguh. Mereka meninggalkan hidup yang sia-sia. Gak cuma main game aja, gak cuma nonton film aja, gak cuma eksis di dunia maya, tapi mereka juga aktif di dunia nyata. Berdoa agar hidup mereka jadi berkat bagi sesama, dan mereka boleh bangun masa depan mereka. Jadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi kota, dan bagi bangsa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Keep winning guys, God bless you. Hello Impact Youth, gimana kalian pasti diberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Juga sharing yang diberitakan oleh Kak Henny Kristianus untuk hidup kita. Jangan jadi hama, tapi jadi berguna. Bukan ngerusak, tapi jadi berkat. Siap, untuk kalian mau bertumbuh bersama-sama, kalian bisa QR code di sini di scan. Tinggal kalian hubungin kami semua di sini untuk bergabung di komselnya Impact Youth yang ada di Impact Family. Dan kalian dipastikan akan ada di grup dengan yang seumuran, yang sepantaran, dan kalian bertumbuh bersama di sana, kenal firman Tuhan, semakin serupa dengan Dia, dengan Kristus tentunya. Dan jangan lupa juga minggu depan setiap hari Jumat jam 7 malam di channel YouTube Henny Kristianus dan juga di channel YouTube Impact
Community Indonesia. Dan juga ada Impact TV loh nanti. Di Impact Community Indonesia kalian tinggal subscribe di sana dan akan lihat di sana aja. Ada pengumuman, ada setiap hal yang terbaru dari Impact Community ada di situ semua. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Akan diadakan Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, IG Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, dan Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Mari bergabung dalam 60 Minutes Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Untuk semua wanita, nantikan Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Moment ibadah khusus untuk para wanita di YouTube Henny Kristianus setiap Kamis minggu kedua dan keempat pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Impact Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8:30 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan dan Henny Kristianus dan IG Live Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi registrasi form melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudari yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana Shopee, dan link aja. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.